Oke, jumpa lagi dengan saya Dani di Story Dani. Tamu saya di Story Dani hari ini adalah Sofia Tari. Oktari ya, Sofia Oktari, wanita muda dan juga cantik tentunya ya. Profesi sebagai model dan juga sebagai beauty advisor produk kosmetik ya. Hari ini kami akan berbincang banyak ya dengan Sofi. Tapi sebelum saya berbincang dengan Sofi, untuk teman-teman yang melihat, mohon untuk bantu subscribe, like, comment, and share, serta nyalakan lonceng notifikasi. Oke, apa kabar nih Sofi? Baik Pak. Baik ya? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Sof. Hari ini kita ngobrol ya nanti tentang Sofi, tapi sebelum kita ngobrol, bisa nggak Sofi bisa jelaskan atau perkenalan lah secara singkat ke teman-teman yang lihat? Oke. Perkenalkan, nama saya Sofia Oktari, bisa dipanggil Sofi. Kadang kalau misalnya panggilan di rumah nih Pak, beda Apa tuh? lagi. Panggilan apa? Kalau di rumah kadang ada manggilnya Via. Oh. Tapi kalau misalnya kakak-kakak atau Panggil- adek, manggilnya Lesi. Apa deh? Lesi. Lesi itu artinya apa? Kurus. Oh, kurus. Iya, Bahasa Minang ya? Iya, bahasa Minang. Oh, oke. Kadang panggilnya Lesi. Tapi yang Kalau sering panggilan sayang dari pacarnya beda lagi. kadang manggil itu juga. Oh, itu juga. Ya. Terus? Sofi itu anak keempat dari 6 bersaudara. Kalau umur sekarang boleh dirahasiakan dulu. Oh, boleh dirasakan. Di bawah 20, di atas 20? Di atas di bawah 25. Oh, di bawah 25 ya. Ya, udah di atas 20 lah berarti ya. Ya. Oke. Sekarang bekerja di salah satu perusahaan swasta sebagai beauty advisor. Kosmetik ya berarti ya? Kosmetik. Iya. Oke. Sofi udah berapa lama jadi BA? Kurang lebih 2,5 tahun. Oh, 2,5 tahun. Lama juga berarti ya. Iya. Di produk yang sama ya, Sofi? Sebelumnya masih di perusahaan yang sama, cuma brandnya beda. Oh, brandnya beda. Sofi berarti lulus dari SMA langsung kerja atau gimana? Enggak, dulu lulus SMA itu ikut kayak kuliah 1 tahun gitu loh Pak. Kuliah 1 tahun Iya. ya. Itu juga dulu sebenarnya nggak minat. Cuma kan yang nyuruh siapa waktu itu jadi? nyuruh sepupu. Jadi yang biayain kuliah 1 tahun itu sepupu. Oh, baik banget Iya. ya sepupu ya. Terus? Karena kan gimana mau cari kerja, misalnya kan apalagi di zaman sekarang, kalau misalnya tamat SMA itu paling kerjanya sebagai nggak terlalu itu lah. Ya, tapi kan udah ada saudara atau sepupu yang mau kasih kamu kesempatan kuliah, kok kamu nggak selesain waktu itu? Ya, cuma dia ngasihnya cuma setahun. Oh, dia cuma ngasih 1 tahun Iya, untuk pendidikannya kuliah? D1. Oh, waktu itu cuma kuliah Iya, D1, habis D1. itu udah selesai, berarti Iya. kamu suruh cari sendiri. Iya. Ya. Oh, nah itulah waktu itu akhirnya kamu kerja. Iya, kerja. Hmm. Enggak, tamat D1, nganggur dulu 3 Nganggur. bulan, baru kerja. Oh, sulit nggak buat kamu waktu itu nyari pekerjaan? Kan dengan ya tapi dengan tampang yang cantik, terus kamu waktu nyari kerja sulit nggak waktu itu? Gampang-gampang susah sih Pak. Gampang-gampang Iya, susah. kan apalagi kan kalau kerja tuh kan ada tesnya, nggak main fisik aja. Iya, iya, iya. Kan main pikir. Aku Tapi kan biasanya kadang-kadang kita lihat dari performa dulu nih. Kalau performanya udah oke ya nanti lihat lah kira-kira cocok apa enggak. Tapi waktu itu agak sulit atau memang langsung aja tuh masuk di tempat yang kerja sekarang? langsung masuk aja. Oh, langsung masuk aja. Nyari sendiri? Itu nyari sendiri. Oh, nyari sendiri Iya. ya. Jadi nyari sendiri. Nah, kalau kamu sendiri nggak ada keinginan setelah sekarang apa namanya kerja, kan ada penghasilan tuh. Nah, apakah kamu mau cari kuliah lagi atau sementara udah enjoy kerja, adalah kerja dulu aja? Dulu kepikiran sih Pak, pas baru tamat D1 kan kerja. Pas baru kerja itu kepikiran lagi buat melanjutin. Cuma berjalannya waktu, udah nyaman kerja, Udah nyaman kerja, kerja ya. aja. Lagian kan sekarang kan tamatan S1 pun kerjanya sama Iya, gitu. iya, betul. Tapi memang keinginan bekerja itu dari kamu, karena kan kamu masih cukup muda untuk bekerja ya. Jadi kalau dihitung mungkin belasan tahun lah, di usia belasan tahun kamu mulai bekerja gitu. Keputusan mengambil pekerjaan itu atau bekerja itu didasarkan atas apa dulu? Didasarkan atas keinginan sendiri juga Oh, sih atas Pak. keinginan sendiri juga ya. Dulu kan sebenarnya gini, dulu kan ikut model juga. Oh, ikut model. Iya. Oh iya, oke. Jadi kan kalau ikut model itu kan harus ngeluarin biaya, beli inilah, beli make upnya lah, beli sepatunya lah. Jadi kepikiran lah buat kerja, Oh. buat beli perlengkapan untuk model ini. Oh, oke.
Tapi kan dari model dapat uang juga, so. Iya, justru dapat. Cuma kan uangnya nggak tiap Oh, nggak nentu, tiap nggak bulan nentu, ya. ya. Oh. Kadang nggak teratur gitu. Nah, kamu kan jadi model juga. Nah, itu kapan tuh kamu mulai jadi model? Dulu pertama jadi model tuh kelas 2 SMA. 2 SMA. Nah, gimana ceritanya kamu tuh bisa jadi model tuh gimana ceritanya? Ini agak itu dikit. Agak gimana? Ya, jadi kan dulu kan Heeh. punya pacar. Oh, dulu awalnya punya pacar. Ini Iya. SMA kelas 2 Kelas udah punya 2, pacar. Iya. Oke, boleh jadi- agak deskripsi pacarnya di SMA juga atau lebih Enggak. senior, lebih agak Enggak dewasa? seumuran. Oh, seumuran. Oke. Cuma sekolahnya beda. Oh, sekolahnya beda. Oke. Jadi pas itu kan pacaran kan sama dia. Mm-mm. Dia waktu itu model juga. Oh, dia model juga. dia Ganteng dong edisi. berarti ya? Iya, model juga. Jadi kan dulu zaman-zamannya pakai BBM tuh, Pak. Jadi dia posting tuh foto sama Sofi berdua. Oke. Ya. Terus di komen lah sama ownernya agensi ini. Agensinya. Katanya, itu pacarnya coba deh ajak ke agensi katanya. Siapa tahu dia minat gini. Yang penting ajak aja dulu. Dari situ mulai. Nah, waktu diajak itu kamu mau? Masih mikir-mikir sih. Kenapa? Ini aman nggak sih gitu. Apalagi kan model dulu dipikiran model itu kayak seksi gitu, Iya, pakai iya. seksi gitu. Udah kan karena penasaran, ya udah bawa mama biar aman. Terus pergi ke sana. Pas pergi ke sana dijelasin lah kayak gini. Model itu bukan sekedar cuma apa namanya? Foto-foto seksi. Foto-foto seksi gitu aja, ya. enggak katanya. Di sana juga bakalan belajar gimana attitude juga di situ juga penting katanya. Jadi kamu diajak, terus kamu diajarin di sana. Iya, diajarin. Job kamu pertama kali dapat job apa? Waktu jadi model. Tapi itu belum kerja ya? Belum kerja, Oh, belum masih kerja ya? SMA. Oh, masih SMA ya, benar. Job pertama kali itu pas pawai. Pawai? Iya, 17 Agustus. Jadi apa kamu waktu itu? Pakai syuting, Pak. Terus naik mobil gitu Naik ya? mobil. Oh, naik mobil. Itu juga pertama kalinya pakai heels yang 15 cm, naik mobil itu hampir jatuh, pernah jatuh. Itu pertama kali. Nah, gimana tuh waktu job kamu pertama kali? Perasaan kamu gimana tuh? Dapet job, terus dibayar berapa waktu itu? Dulu dibayar berapa ya? Karena itu kan karena Sofi Talent. Kalau talent itu kan dia ngerekrut Sofi, jadi kan bayarnya tuh dibagi paling banyak ada fee-nya buat agensinya. Waktu itu kamu terima duit berapa? Sekitar 250-an. 250-an ribu, iya. Nah, gimana tuh waktu kamu pertama kali terima duit SMA dari itu pekerjaan pertama kamu? Iya. Nah, gimana tuh rasanya? Ya seneng lah, Pak, bisa cari duit sendiri gitu. Jadi akhirnya kamu gunain buat apa waktu itu uangnya? Buat pergi main. Oh, pergi main aja ya. Nah, jadi waktu itu pacar kamu juga model dong berarti? Iya, dulu model. Oh, jadi pacar kamu model. Nah, ini pacar pertama kamu? Iya, Iya. pertama. Oh, berarti kelas 2 SMA ini pacar pertama kamu Iya. ya? Oh. Pacaran kelas 2 SMA. Oh, jadi pacar kedua. Bertahan berapa lama pacar kamu yang dulu? Yang SMA dulu nih yang mengantarkan kamu ke karir sebagai model? Berapa lama ya? Mungkin nggak sampai 6 bulan. Oh, nggak sampai 6 bulan. Nggak sampai 6 bulan, terus akhirnya break. Tapi Iya, dia masih di agensi yang sama waktu itu? Enggak, dia udah putus agensi. Soalnya dia pergi ke Pekanbaru, nggak salah. Oh, dia pergi Pekanbaru. Tapi kan dia masih SMA kelas 2 tadi. Apa udah lulus pergi ke Pekanbaru? Enggak, maksudnya sekolahnya di sana gitu, Pak. Sekolahnya pindah sekolah ke sana. Ada masalah di sekolah lamanya. Nah, kamu kan jadi model ya. Nah, terus kamu juga kerja. Gitu ya. Kenapa nggak profesi model itu ditekunin gitu sampai dengan sekarang? Sebenarnya gini sih, Pak, pengen. Cuma terkendala itu aja, biaya. Terus juga kan pengen ada pemasukan tiap bulan. Kalau sedangkan model ini pemasukannya nggak jelas, gitu. Sebenarnya bisa ditekuni mungkin kita bisa sampai direkrut ke Jakarta lah, kan banyak di Jakarta tuh job-jobnya. Cuma karena itu aja terkendala itu. Tapi pernah kamu coba untuk ikutan semacam lomba atau apa gitu? Dulu pernah ikut Oh, pernah juga. Dan ada hasil waktu itu?
Ada. Oh ada juga ya. Dulu pernah ikut foto kontes juga. Alhamdulillah dapat 1.500.000. 1.500.000 ya. Nah, eh, kalau model itu kan kita lihat adalah yang cantik, tinggi gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang kita lihat mungkin agak sedikit tanda kutip ya, mungkin sombong atau mungkin agak tinggi gitu. Kira-kira menurut pendapat kamu seperti itu nggak sih yang dipikirkan orang itu, apalagi kalau buat laki-laki itu kalau ketemu cewek model cantik dia agak takut juga gitu loh untuk mendekatinya, kecuali apalagi kalau yang biasa-biasa aja tuh cowoknya. Gimana tuh Sob? Sebenarnya enggak juga sih Pak. Enggak semua model itu sombong. Tapi kan rata-rata model tapi itu boleh juga sih sombongnya, kan cantik ya paling nggak ya. rata-rata kan model itu kan sebenarnya nggak sombong juga, nggak semuanya, Nggak sombong, ya. nggak seluruhnya. Tapi emang mungkin mukanya dibikin begitu kali Iya, ya, untuk foto, iya. untuk apa, kesannya Jadi kebawa gitu jadi kesannya agak iya. kelihatan sombong, aku gitu. Iya. Padahal sebenarnya dilihat hanya untuk kebutuhan foto aja Iya, gitu ya. foto aja. Nah, kalau kamu sendiri seneng di catwalk atau di foto sebenarnya? Sebenarnya lebih senang di catwalk. Iya. Soalnya kalau di foto kadang kayak kaku gitu loh Pak. Apalagi fotonya disuruh senyum, disuruh ceria gitu nggak bisa. Oh nggak bisa. Nggak. Kalau disuruh ceria malah susah buat kamu. Kayak kepaksa gitu senyumnya jadinya. Oke, terpaksa. Oke. Nah, sekarang masih aktif di modelnya? Apa Pak? Masih aktif nggak modelnya? Sekarang udah vakum sih Pak karena fokus ke kerjaan. Kamu agak ini nggak, maksud aku sekarang kita udah nggak model lagi, sekarang kerja. Nah, di usia masih muda, kamu kerja itu sebenarnya untuk apa sih gitu? Sebenarnya sih kerja kan yang pertama kan buat orang tua juga. Terus buat diri sendiri. Jadi kan kita nggak bergantung sama orang tua lagi. Itu sih yang utama. Yang utama. Nah, kalau kamu sendiri ada cita-cita atau ini semacam apa namanya harapan nggak sih maksudnya itu kerja itu, apakah sekarang kan kamu jadi beauty advisor ya? Nah, apa nih harapan kamu ini, maksudnya sebagai beauty advisor tuh punya jenjang karir kah atau sekedar ya udah saya kerja dulu sampai mungkin suatu saat saya menikah gitu? Sebenarnya pengen kedepannya tuh pengen bikin usaha. Oh, pengen bikin usaha. Tapi usahanya tuh kayak di bidang kuliner gitu loh Pak. Apalagi kan mama kan lagi pintar masak. Jadi kepengen bikin kayak di bidang kuliner gitu. Soalnya kalau misalnya kerja kan kita nggak tahu nih sampai kapan kita mau kerja. Sedangkan usaha pasti kita bakalan tahu nih usaha kedepannya apa. Terus kalau usaha itu kan nggak ada matinya. Iya benar ya. Jadi kalau usaha itu kan kita bisa seterusnya ya. Iya, seterusnya. Kalau kerja mungkin suatu saat ya mungkin udah tua atau udah apa juga mungkin nggak kepake lagi. Nggak kepake lagi ya, nggak cocok. Jadi dia udah dewasa, udah tua gitu ya. Nah, jadi ada harapan untuk bikin usaha dengan keahlian mama gitu. Kalau kamu bisa masak nggak? Bisa. Bisa bikin kue juga tadi yang kamu bilang, kayak mama kamu bisa? Bisa, kue bisa masak. Nah, kalau menurut kamu perempuan itu bagusnya di rumah atau kerja? Sebenarnya sih kalau perempuan itu bagusnya di rumah aja. Oh, di rumah aja? Iya. Kenapa? Makanya kalau saat itu pengen buka usaha. Kalau usaha kan kita bisa nyambil atau kita punya anak buah gitu. Kita bisa di rumah juga. Soalnya kalau misalnya udah punya anak, kalau misalnya kita kerja, perhatian anak kita tuh jadi kurang. Kurang ya. Berarti pemikiran kamu dewasa juga ya, udah mikirin ke depan ya. Iya, pengennya sih gitu. Pasalnya kan yang sama sekarang itu mikirnya gini, kalau misalnya udah nikah katanya nggak boleh kerja, tapi kalau buka usaha boleh. Oh, boleh. Ntar perhatian ke anak itu kurang. Tapi kalau kamu dengan sekarang kan kamu punya pasangan ya, misalnya punya pacar lah ya. Kalau kamu mau menikah muda atau nantilah umurnya setelah umur sekian di atas 25 atau 26, atau kalau udah siap ya udah gitu kurang. Gitu emang nunggu sama-sama siap dulu keduanya baru. Enggak, kalau misalnya di usia muda sama-sama siap atau dia ngajak kamu, kira-kira kamu? Enggak. Oh, enggak mau juga? Kan baru dia yang siap, kan baru dia yang mapan. Belum, bukan kalau misalnya nikah itu enggak, menurut Sofi mah Pak itu tuh
nggak harus cowoknya yang mapan tapi ceweknya juga mapan. Jadi kan kalau kita misalnya ada kedepannya bakalan ada suatu masalah, amit-amit nih Pak, Ya, bakalan misalnya, cerai ya, gitu. cerai, ya. Kita nggak ada kerjaan, sedangkan kita punya anak, takutnya anak terbengkalai gitu. Jadi pemikirannya seperti itu ya. Berarti Harus kalau dua-duanya mapan. berarti masih agak lama dong mapannya, kan nih usahanya belum dimulai ya. Berarti cowoknya harus tetap menunggu ya. Nah, bicara pasangan nih Cok, ini pasangan kamu yang keberapa nih akhirnya pacar yang sekarang ini? Karena kan kalau perempuan cantik tuh pasangannya bisa gonta-ganti terus nih jangan-jangan. Ya kan gonta-gantinya bukan dia yang mutusin. Oh, bukan dia yang mutusin ya? Kamu yang mutusin dong? Hah? Kamu yang mutusin? Ya bisa iya, ya bisa kamu, bisa ya pasangannya. Kalau ini pasangan yang keberapa? Cowok kamu yang keberapa nih pacar kamu? Yang Dibantuin nggak jadinya? Enggak? Cukup? 7? Yang ke-7. Oh, dia ke-7. Iya. Jadi kamu mulai pacaran dari SMA sampai sekarang. Nah, ini pacaran. Ini baru berapa lama nih pacaran? Kalau yang sekarang berapa ya? Berapa bulan? Berapa tahun? Jalan 8 bulan. Oh, 8 bulan. Paling lama pacaran berapa lama? Setahun 8 bulan. Setahun 8 bulan? Iya. Itu paling lama setahun 8 bulan? Iya, setahun 8 bulan. Terus yang mantan kamu masih ada nggak yang kamu ingetin sampai sekarang? Yang mantan terindah kamu? Enggak ada yang Oh, nggak ada ya? Mantan nggak ada yang terindah ya? Enggak ada yang terindah. Nah, kira-kira apa ya Sob, sebanyak 7 kali pacaran, itu kenapa nggak pernah ada yang klik ya? Dan jangan-jangan ini yang ke-7 pun masih belum klik juga aku rasa. Ya mungkin karena sifat mungkin Pak, jadi nggak saling-saling sama-sama egois gitu. Atau misalnya nggak, misalnya nih Sofi egois, dianya juga egois, jadi nggak ada yang mau mengalah gitu Pak. Jadi kan nggak klik gitu. Atau beda pendapat kayak gitu. Itu rata-rata begitu? Selama 6 sampai 7 itu ya? Tapi enggak sih, nggak seluruhnya. Tapi kalau cewek itu, ini nggak tahu ya Sofi ya, apa memang kurang lebih sama ya, maksudnya itu mungkin ngambek, mungkin sedikit apa, marah, gitu nggak sih kira-kira? Sebenarnya enggak juga sih Pak, sebenarnya cewek itu marah bukan berarti dia kesel ke cowoknya, cuma pengen dia tuh pengen diperhatiin gitu. Oh ya kan, karena gini misalnya nih, cowoknya didiemin ya, terus ceweknya ditanya, tapi kalau ditanya ceweknya nambah marah, didiemin juga marah tuh. Kadang-kadang masalahnya mungkin yang lakinya atau yang pasangannya nggak ngerti ini masalahnya apa. Apakah memang sebenarnya itu sengaja dibikin atau gimana kira-kira? Nggak tahu sih Pak, emang bawaan cewek kan. Bawaan cewek gitu ya? Iya. Nah, itu terjadi juga tuh Mas Sofi. Misalnya mungkin telat jemput atau apa gitu. Apakah itu kadang-kadang juga bikin, ya kadang-kadang yang simple-simple gitu ributnya, atau misalnya cuma nentuin kita makan di mana gitu. Sebenarnya Pak, bukan masalah itu juga sih Pak. Kayak kita tuh pengen diperhatiin lebih gitu. Jadi kita cari perhatian lah ke dia, kayak ngambek, kayak dilebih-lebihkan gitu. Terus kamu bahagia nggak kalau melihat cowok kamu itu dia udah pusing gitu? Bahagia. Bahagia? Oh aduh, ternyata ini rasanya yang bikin orang bahagia itu ya. Ya karena memang kalau aku perhatikan ya mungkin kurang lebih sama ya, itu yang prianya jadi bingung gitu loh, ini ceweknya kenapa tiba-tiba diem, ternyata hanya butuh perhatian aja. Iya, intinya Iya. itu. Kalau udah diperhatiin dia udah senang. Oh senang ya, jadi cari-cari gara-gara aja gitu ya. Oke. Kalau sekarang Sophie usia masih belum 25 ya berarti ya, berarti masih banyak. Nah, kalau Sophie sendiri ngelihat sekarang itu banyak orang yang kuliah juga tadi kayak Sophie bilang, tapi kerjanya nggak sesuai dengan apa namanya ijazah atau misalnya dengan pendidikannya. Iya, Nah, itu gimana Sob ngelihatnya Sob kondisi begitu Sob? Sebenarnya mungkin kalau misalnya kayak gitu Pak, mungkin dianya aja yang nggak berusaha. Sebenarnya kan bisa dapat kerjaan yang lebih, kayak di luar kota, apalagi di Jakarta kan banyak tuh lowongan kerja yang tamatan S1, bisa kerja kantoran gitu. Mungkin karena dianya
apa nih ruang lingkup kerjanya nggak berani nggak Keluar berani dari keluar dari zonanya. zonanya, Nah, ya jadinya kayak gitu. Menurut Sophie sih gitu. kalau Shopee jadi BA, apa sesuai passion Shopee? Maksudnya memang Shopee doyan dandan atau apa gitu? Emang iya dan makanya tertarik jadi BA. Oh, jadi tertarik jadi BA. Jadi BA karena doyan dandan juga salah satunya, dan juga jadi model. Ya. Nah, kalau kesulitan jadi BA itu kan kadang-kadang harus bisa dandanin orang. Apakah kamu pinter tuh dandanin atau diajarin waktu jadi ini? Waktu itu sih emang kan dulu kan model, jadi kan sering dandan sendiri juga. Terus lihat orang dandanin diri sendiri kayak MUA gitu. MUA dandanin kita kan, kita lihat tuh cara step-stepnya gimana, bikin alis gimana, dari situ belajar. Jadi akhirnya memang passionnya, senangnya itu di situ ya? Iya, senangnya di sana. Oke. Sob, sekarang kan Sophie udah kerja, udah punya pasangan, terus punya uang sendiri. Nah, kalau Sophie sendiri, harapannya apa sih sama diri Sophie untuk kedepannya lah gitu kurang lebih. Untuk kedepannya Sophie ini mau apa gitu, baik dari pekerjaan atau tadi pekerjaan udah lah ya, berarti mau usaha. Nah, dari sisi pribadi lah kurang lebih. Kedepannya Sophie mau ngapain ya, biar dapat apa, mau apa gitu. Kedepannya sih pengennya nih Pak. Pengen buka usaha, terus pengen bikin rumah. Apalagi kan sekarang kan bukan rumah sendiri, bukan rumah orang tua. Jadi Sophie tinggal di rumah siapa sekarang? Di rumah kakak papa. Oh, Sophie tinggal di rumah kakak papa. Bentar. Rumah kakak papa itu tidak ditempatin kakak papa? Enggak. Jadi cuma dibikin kos-kosan gitu. Kos-kosan cewek. Jadi orang tua yang jaga kos-kosan. Ya, orang tua jaga kos-kosan di situ, terus dikasih satu tempat untuk tinggal. Kayak gitu. Jadi apa bapak apa papa nih? Papa Sophie kerjanya jaga itu aja atau ada pekerjaan lain waktu itu? Sekarang? Itu aja. Oh, itu aja. Jadi jagain kos-kosan. Nah, Mama Sophie? Mama Sophie sekarang jualan. Oh, jualan apa kalau boleh tahu? Dia jualan gorengan gitu, Pak. Di mana? Di kos-kosan tuh, dekat situ juga? Enggak, di Bandar Purus, di tengah jalan, di tepi jalan. Di tengah jalan tabrak. Oh, jadi jualan di Bandar Purus, Papa jaga kos-kosan. Iya. Sophie tadi anak berapa lupa aku? Anak keempat dari 6. 6 bersaudara. Berarti 2 tambah 6 itu 8 orang masih di rumah itu atau udah ada yang pindah? 2 udah nikah. 2 udah nikah, udah ikut suami atau mungkin dia ikut bawa istrinya. Berarti di rumah ada 4 orang lagi. 4 orang, 2 orang cewek, 2 orang cowok. Dan Sophie memang ada di rumah itu dari Sophie lahir? Iya, dari lahir. Oh, nah yang punya rumah itu, yang punya kosan itu kakaknya Papa Sophie di mana? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Dia ada rumah lagi di Jakarta. Oh, dia punya rumah Jakarta. Nah, jadi Sophie merasa kayaknya Sophie punya impian untuk punya rumah sendiri, biar maaf ya mungkin nggak menumpang sama apa panggilannya, Om ya? Iya. Om ya, sama omnya Sophie. Kurang lebih gitu ya? Makanya pengen bikin rumah. Tapi kan rumahnya tuh rencana kan sama kakak-kakak juga. Kayak patungan gitu. Supaya nanti Papa sama Mama punya rumah sendiri ya, jadi rumahnya ya. Jadi sekarang sedang mengumpulkan. Udah ada tanahnya atau rumahnya atau gimana? Belum ada sih, Pak. Masih kayak ancang-ancang gitu dari kakak adik. Masih ancang-ancang. Oke, jadi keinginan kita sebagai anak punya rumah buat papa mama kamu ya. Kamu kalau ngeliat keluarga kamu, papa mama kamu sekarang, apa yang dirasakan atau ada harapan apa selain punya rumah? Apa pengen bahagiain itu dari apa selain rumah? Bahagiain itu paling ya itu dari usaha itu. Jadi kan kalau misalnya dari usaha kan kita nggak bakalan larang orang tua untuk kerja. Jadi dia nggak perlu kerja, cuma di rumah aja, udah di rumah duduk tenang di rumah, ya udah itu aja. Pengennya gitu. Jadi kan orang tua kan nggak capek-capek kerja juga. Oke, satu pertanyaan ya mungkin, tapi ini ya tersinggung juga. Kalau misalnya gini, Sophie kan model nih, ya. Walaupun sekarang mungkin lagi vakum, tapi kan Sophie model, tinggi, cantik. Nah, Sophie
merasa apa ya? Mungkin ada kutip malu nggak misalnya melihat papa atau mama kan, mama jualan makanan di pinggir jalan sebagai ya model tadi yang kita bilang kan tanda kutip ya agak tinggi. Nah, kira-kira gimana tuh sob? Ngeliatnya begitu sob? Sebenarnya nggak malu sih Pak, apa salahnya gitu. Kalau misalnya orang tua jualan gorengan atau bapak cuma kerjanya jagain kos, kan yang biayain kita Hidup kan ya. hidup kan orang tua dari kecil. Iya. Jadi tuh buat apa malu gitu. Iya, kan karena ada juga tuh beberapa kisah misalnya anaknya udah terkenal nih atau anaknya cantik atau anaknya apa, tapi mungkin kadang-kadang suka malu maksudnya nutup-nutupin keluarganya. Tapi kalau Sophie kan tadi cerita ya, mama jual gorengan ya mungkin ya. Jadi ada juga tuh yang gitu Sob. Tapi kalau Sophie tadi kayaknya berpikirannya memang kan ibu kita atau bapak kita tahu juga yang hidupin juga dia gitu ya. Jadi nggak ada masalah ya. Jadi nggak ada masalah. Nah, jadi seberapa apa namanya, seberapapun atau apapun yang terjadi di keluarga ya nggak apa-apa ya, itulah hidup kita gitu ya kira-kira ya. Nggak bisa ditolak juga. Nggak bisa ditolak juga ya Sob ya, jadi ya udah memang itulah keluarganya ya. Gitu ya. Oke, Sophie sekarang seberapa sayang si Sophie sama papa mamanya Sophie? Kalau soal seberapa sayang nggak bisa. Atau gini Sob, aku kasih pilihan Sob. Kalau misalnya Sophie suruh pilih calon suaminya, atau misalnya Sophie udah punya pasangan yang kira-kira udah pas di hati Sophie, tapi orang tua nggak setuju Sob. Berat juga sih Pak. Nah, gimana pilihannya apa tuh Sob? Ya kan itu tuh kalau misalnya terus restunya orang tua juga. Kalau misalnya nggak direstuin orang tua, pasti bakalan kedepannya juga nggak bakalan lancar. Udah bukan pilih-pilihan orang tua. Oh iya, pilihan orang tua. Oke Sob, pertanyaan terakhir Sob. Kriteria cowok atau pasangan kamu Sob? Boleh kok lihat situ Sob, biar orang denger Sob. Kan udah punya. Kan udah punya. Gak apa-apa kan kriteria yang mungkin ada di pasangan yang sekarang, mungkin ada pasangannya ada kriteria yang kamu suka kan? Kriteria pasangan tuh yang pertama sih yang penting agamanya sih Pak. Agamanya sama-sama. Soalnya kan kalau misalnya kita menjalani hubungan misalnya udah berumah tangga, kita kan pasangan itu kan cuma di dunia aja, tapi bakalan di akhirat juga, yang bisa membawa ke akhirat juga, nggak cuma kehidupan di dunia aja. Jadi yang pertama adalah agama. Ya, agama yang penting. Terus yang kedua apa ya? Yang keduanya kewajibannya dia sih. Oh, bertanggung jawab lah berarti ya. Iya, bertanggung jawab. Gak apa-apa sih sebenarnya dia kerjaannya mau apa, yang penting dia bertanggung jawab gitu. Ya, terserah kerjaannya office boy atau yang lain, yang penting dia nggak males-malesan gitu loh Pak. Kayak misalnya dia punya tanggung jawab nih anak, kerjaannya dia nggak. Berarti kamu nggak seneng kalau cowok yang nggak malas-malas itu ya, malas ya? Iya, malas-malas itu kayak pengangguran lama-lama gitu. Iya. Jadi pokoknya apapun pekerjaannya kalau dia sungguh-sungguh itu salah satu kriteria. Terus yang ketiga baru fisiknya. Oh, fisiknya. Oke, kalau fisik apa nih? Putih, tinggi atau apa? Iya, putih sih. Putih ya. Terus kalau enggak tingginya mungkin harus sama kali sama kamu ya? Pengennya sih gitu. Kamu tingginya berapa? 170. Oh, 170. Pengennya yang lebih tinggi sih Pak. Oh, tingginya lebih tinggi ya. Oke. Tapi susah nyarinya. Jadi yang lain pada kecil-kecil dong ya? Iya. Ya, sekarang udah tinggi ya sama atau masih di bawah? Sama. Oh, sama. Oke. Ada lagi nggak? Itu aja kriterianya. Terus yang terakhir itu dia nggak cuma peduli sama kamu, tapi juga keluarga. Iya. Karena itu yang terpenting. Yang terpenting dia masuk di keluarga kamu ya, biar bisa nyatu ya, gitu ya. Oke, makasih ya Sophie ya hari ini ya. Mudah-mudahan nanti Sophie bisa dapat rumah deh ya. Amin. Oke, teman-teman ya. Cukup di sini. Tadi kita udah ngobrol bareng Sophie. Tadi Sophie cerita masalah keluarga, masalah percintaan, dan juga masalah pekerjaannya. Ya kita doakan aja mudah-mudahan tadi yang dia inginkan bisa dapat rumah biar papa mamanya bisa hidup di rumahnya sendiri. Oke, dari saya itu aja untuk cerita hari ini. Mudah-mudahan memberi masukan buat kita semua. Selamat
sore, pagi, siang, dan malam.